Labuhan Batu, JPN TV dengan tegas mengungkap fakta demi keadilan berikut liputannya. Aula HG Coffee di Jalan Padang Bulan, Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara memanas. Para kader serta anggota DPC Persani, Persatuan Senam Indonesia, Labuhan Batu yang tidak terima dengan akan ditetapkannya secara sepihak yang akan menjadi Ketua Persani Labuhan Batu oleh utusan DPD Persani Persatuan Senam Indonesia, Sumatera Utara Jamilah sehingga mengakibatkan kericuhan di musda tersebut. Akibat kericuhan di musda Persani Labuhan Batu DPD Persani Sumatera Utara yaitu Jamilah dan rombongan meninggalkan musda, sehingga acara tersebut bubar, demikian disampaikan kepada awak media Minggu tanggal 11 Mei tahun 2025 di Rantau Prapat. Pelaksanaan diduga cacat hukum dan melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jamilah utusan DPD Sumatera Utara mendapat sorotan para kader Persani Labuhan Batu. Terkait kericuhan yang terjadi di ruang olah HG Coffee Musda Persani Labuhan Batu, saat dikonfirmasi yang disebut-sebut sebagai Ketua Panitia Pelaksana Musda DPC Persani Labuhan Batu Dian menyampaikan. Kronologis yang terjadi pada musyawarah daerah Persani Labuhan Batu adalah seharusnya ada dua yang menjadi kandidat calon Ketua DPC Persani Labuhan Batu yaitu Feva Agustin dan Vika Amelia Siahaan. Dan yang didaftar menjadi peserta musda ada 6 sanggar senam, sebut Dian dan mengaku bukan sebagai ketua panitia tapi mewakili Lilis Handayani sebagai ketua DPC Labuhan Batu yang sudah demisioner. Vika Amelia Siahaan memberikan komentar, tanggal 17 Februari tahun 2025 calon ketua mengambil berkas pendaftaran kepada SC dan tanggal 20 Februari tahun 2025 mengembalikan berkas. Musda tersebut seogianya pada bulan Februari tahun 2025 dan ada 23 sanggar senam yang sudah di-SK-kan dan seharusnya menjadi peserta musda. Namun karena ada kendala musda di bulan Februari tersebut batal dilaksanakan, dan mengejutkan saya musda dilaksanakan hari ini Minggu tanggal 11 Mei tahun 2025 setelah mendapat informasi dari teman-teman dan hanya 6 sanggar senam yang menjadi peserta, sebut Vika Amelia Siahaan. Yang membuat kemarahan para sanggar senam di Labuhan Batu adalah DPD Persani Sumatera Utara langsung ingin menetapkan dan melantik Feva Agustin sebagai Ketua DPC Persani Labuhan Batu di musda hari ini. Dan hanya mengakui 6 sanggar senam yang syah menjadi peserta musda hari ini, sebut Bibi Boru Hasibuan. Mendengar kericuhan terjadi di musda Persani Labuhan Batu, Koni Labuhan Batu meluncur ke lapangan dan menyaksikan kericuhan tersebut dan memberikan tanggapan. Ade Husaini Ketua Harian Koni Labuhan Batu menanggapi, kita hanya memantau bagaimana mereka menyelesaikan persoalan organisasi secara internal, dan mungkin regulasi-regulasi atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mungkin tidak dapat difahami oleh pihak-pihak, sebut Ade Husaini. Harapan para anggota Persatuan Senam Indonesia Kabupaten Labuhan Batu kericuhan ini untuk dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sportivitas dalam berorganisasi dan berolahraga harus menjadi hal yang penting di Labuhan Batu sehingga dapat mendukung pemerintah daerah Labuhan Batu untuk mewujudkan Labuhan Batu cerdas dan bersinar membangun desa dan menata kota khususnya di bidang olahraga. Dari Labuhan Batu, reporter JPN TV Eka Hombing musda itu tanggal 22 Februari. Karena ada kendala atau gimana saya juga kurang tahu. Jadi muskap ini diundur. Ternyata semalam saya dapat info bahwasanya muskap akan dilaksanakan hari ini. Saya terkejut. Kenapa saya tidak ada mengetahui? Saya kan ikut mendaftar gitu loh. Ternyata tadi pagi saya ke kantor KONI, berkas yang saya serahkan kepada saudari Rizka, ini dia berkas formulir pendaftarannya ini, tidak diambil saudari Liz. Tidak diambil semua berkas pendaftaran ini sama saudari Liz, tidak diserahkan ke Persani Sumut bahwasanya saya ikut mendaftar jadi calon ketua Persani. Jadi karena ini tidak diambil sama saudari Liz dan tidak dilaporkan ke Persani, pada saat muskap hari ini saya tidak ada di dalam apa ini. Nah, kan? Jadi pada saat muskap tadi dibacakanlah klub-klub yang mendukung Persani, sementara diinfokan sama saudari Liz kepada saya bahwasanya 14 sanggar yang di-SK-kan beliau. Kamu mintalah sama mereka dukungan, dibilangnya begitu kepada saya. Jadi pada saat saya meminta dukungan ternyata ini rata-rata sudah dikasih dukungannya kepada saudari yang sana. Yang satu lagi, calon yang satu lagi. Oke. Statement terkait apa ini? Ini Bang, kita dari media Bang, JPN TV Bang, reporter JPN TV. Kasih dulu statementnya Bang. Ya, kita melihat perkembangan dari Musda Persani ini, kita berharap Musda KONI ini berjalan dengan baik. Walaupun ada perbedaan pendapat, mungkin masalah mekanisme, tapi ini dapat diselesaikan mungkin dengan bicara dengan baik-baik gitu.
semua prosedural itu mari kita kaji ulang sesuai dengan regulasi. Kehadiran KONI pada Musda Persani ini atas undangan yang telah dilayangkan sama KONI, dan kita juga sama-sama berhadir dengan pengurus Persani Sumatera Utara. Oleh karena itu kita juga sudah sampaikan kepada kawan-kawan, mari kita selesaikan permasalahan ini dengan bijaksana, bijaksini juga ya, yang mana semua ini sebenarnya kepedulian terhadap kemajuan olahraga. Nah, kepedulian inilah modal dasar bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik kepengurusan yang akan dibentuk. Saya rasa demikian. Izin Bang, tadi kata informasi tadi di dalam kami ada 2 ketua mencalon. Itu siapa aja namanya Bang? Ya, kita juga mendapat informasi ada 2 calon yang mendaftar. Yang pertama itu ada Pepa dan Pika ya. Nah, 2 orang inilah yang mungkin akan mengikuti musda ini. Cuma ada regulasi-regulasi yang ditetapkan ataupun yang telah diatur dalam anggaran rumah tangga. Nah, mungkin pengertian regulasi ini yang mungkin belum dipahami dari masing-masing pihak, atau ada salah satu pihak yang mungkin belum memahami regulasi tersebut. Jadi ya